Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang kami inginkan selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tahu setiap hari buat kami itu anugerah. Kalau hari ini kami boleh datang, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu di tempat ini, kami tahu ini anugerah. Ini mujizat. Terima kasih. Terima kasih buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat para istri. Terima kasih buat para suami. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus saat mereka sekolah anak-anak kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Bapak untuk usaha kami, pelayanan kami semuanya. Tidak ada kata-kata yang cukup yang kami mau sampaikan. Kami yang mau berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biar kiranya pada pagi siang hari ini tidak ada satupun umat-Mu yang pulang dengan tangan yang sama dan kosong. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang mengalami beban dan masalah saat mereka pulang mereka mengalami kebebasan. Sebab kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Waktu Engkau hadir maka mujizat terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Terima kasih pagi di tempat ini dengan api dari surga. Kami tidak izinkan iblis mengambil setiap kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan setiap roh kritik, segala roh-roh pemerintah, penguasa, penghulu di udara yang mau mengganggu jalannya firman kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara diberkati bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Berapa banyak saudara yang diberkati pada siang hari ini? Saudara boleh lihat dulu ya, salam kiri kanan. Ya, shalom katakannya coba. Nah, kalau belum kenal sambil kenalan ya. Oke. Saudara, siapa yang percaya bahwa di dalam hidup ini tidak ada hukum kebenaran? Ada hukum kebenaran. Sorry, habis pelayanan jadi hang. Tidak ada kebetulan. Tidak ada hukum kebetulan. Ya, semua Tuhan yang atur. Ya, ini yang kedua kali nih. Kalau nggak salah pertama kali saya khotbah di sini waktu minggu kedua setelah grand opening ya. Ya. Jadi ini yang kedua. Jadi kayaknya banyak jemaat yang muka-mukanya ada yang baru, ada yang masih jauh mukanya ya. Jadi saya nggak ada salahnya kenalan dulu ya. Nama saya Bambang. Jadi saya bukan full timer nih. Jadi saya full heart, ya, full contact ya. Jadi saya sudah menikah, istri saya wanita. Ya jelas lah. Tapi sekarang banyak loh ya, yang menikah penting seiman katanya. Di luar negeri di Prancis sudah diresmikan. Yang penting satu iman pokoknya. Yang lain-lain belakangan. Gitu ya. Saya jelaskan dulu bahwa istri saya wanita. Jadi saya normal. Anak saya ada 3 ya. Jadi yang pertama Mikael sudah kuliah di kedokteran. Karena saya juga dokter. Setiap hari saya praktek dokter. Spesialisasi saya anti-aging, bagaimana membuat umur saudara awet muda. Ya, lalu istri saya nanganin muka. Ya, jadi istri saya juga dokter. Kemudian kita nikah sudah 21 tahun. Jadi tahun ini umur saya sudah ABG. Aku baru gocap. ABG juga, tapi gocap ya. Nah kemudian anak saya yang kedua juga udah kuliah kedokteran. Laki-laki juga Moses. Yang pertama laki-laki Mikael, yang kedua laki-laki Moses, yang ketiga baru laki-laki lagi. Yeah. Anaknya jadi berapa? 3, bagus, 100. Ya. Nah kalau orang tanya, kenapa dokter anaknya 3, nggak ikut KB? Saya bilang KB hanya buat pasien. Nah, dokter ini. Ya, jadi kan kita lihat di mana-mana kan keluarga berencana nggak ada yang tulisannya buat dokter. Dokter hanya tugasnya menyampaikan, tetapi tugas kita beranak cucu lah, berkembang biak, penuhilah bumi. Gitu ya. 3, tapi 3 juga ribet loh. Ya, waduh, bener-bener kasih karunia deh. Ya, nah saudara sekalian, saya ini wakil gembala di GBIWTC. Saya beda provinsi nih, ya, di BSD Banten, gitu ya. Nah, udah saya bersama dengan Pastor Wiryo Hadi sejak tahun 2004. Dan saat ini kemudian karena kasih karunia Tuhan juga,
Tadinya enak banget jadi wakil gembala, tapi Tuhan kayaknya pemaksa, kemudian memposisikan sekarang saya jadi gembala juga deh. Gitu ya. Di GB Olive namanya. Jadi ada satu hotel, kita punya carousel. Nah, karena mereka pada taat, takut akan Tuhan, kemudian Tuhan berkati, ada yang bangun apartemen, ada yang bangun hotel ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian jadi di situ hal itu dipersembahkan untuk rumah Tuhan. Seperti itu. Rasanya sekian ya. Oke. Kemudian yang mau nanya nanti aja ya, karena saya harus khotbah soalnya. Kalau tidak ada yang ngerti. Oke. Nah, saudara sekalian, saya boleh nggak nih di bawah? Karena biasanya biasa ngajar. Ya boleh ya. Kalau nggak boleh juga saya tetap turun ke bawah. Ya. Saudara, kita dulu saya bawa iPad saya dulu. Ini. Saudara, tidak ada yang kebetulan dalam muka bumi. Ini ya, saya mau jelaskan dulu. Karena saya dokter, jadi saya akan sedikit mengajar. Saya ngikuti kata Yesus. Yesus berkata gini, pergi dan jadikan segala bangsa murid. Berarti saudara pagi ini sebagai gurunya saya. Ya, pokoknya yang tidak memperhatikan, saya tanya, tidak bisa maju ke depan. Ditanya lagi tadi bisa push up. Ya. Oke, makanya harus perhatikan baik-baik. Tidak ada yang taat begini. Yang kayak begitu pokoknya saya suruh berdiri di situ. Sambil begini kayak cenlung. Angkat kaki dua, saya strap. Nah, saya akan perhatikan saudara ya, bahwa kadang-kadang orang tuh pengen menyenangkan hati Tuhan, betul nggak? Siapa di sini yang rindu menyenangkan hati Tuhan? Tadi kan ada lagunya tuh ya, menyenangkanmu ya. Ada nggak tadi lagunya? Ada nggak? Nggak ada, makanya jangan bengong, nggak ada juga lagunya. Oma salah, Oma. Lagunya menyenangkanmu, nggak ada tadi kan. Kecelek deh. Makanya denger baik-baik. Nah ya, pasti. Di dalam Roma 12 dikatakan begini, ibadah yang sejati adalah waktu saudara dan saya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Jadi kalau saudara sehat dan walafiat, itu berkenan. Ya, karena gini saudara ya, saya melihat nih, saya udah khotbah kemana-mana. Bukan banyak kita tolak. Ada juga pendeta yang anak-anak Tuhan itu meninggal stroke. Itu karena kebanyakan berkat. Iya. Waktu susah sehat banget, sering puasa soalnya. Tetapi setelah diberkati, wih, semua yang bergerak dimakan. Ngelihat motornya udah ngiler. Bergerak, ya kan? Nah, jadi saya bingung. Kadang-kadang kenapa kok ada banyak ya, bukan banyak deh. Sorry. Kita tolak dalam nama Yesus. Ada juga hamba Tuhan datang ke tempat praktek saya. Ada yang darah tinggi, kok nggak turun-turun. Ada yang kolesterolnya tinggi, ada yang kencing manis, ada yang kencing batu, ada yang kencing terus, ada yang susah kencing. Jadi saya bingung nih, ya. Kelihatannya setia, hidupnya takut akan Tuhan. Tetapi something wrong nih. Why? Kenapa ya? Ternyata saya tanya, terutama yang hiperkolesterol, yang nggak turun-turun. Saya udah doa dok, keren dong, full. Kemudian saya juga udah sembahyang, baca Alkitab, 3 kali tamat bolak-balik, keren. Makannya gimana? Secukupnya dok. Oke, Bapak suka apa? Saya suka memang soto dok. Secukupnya berapa? Cuma 2 mangkok. Buat dia cukup, buat saya udah, waduh, bejibun bahasanya. Jadi ini sangat hati-hati saudara. Siapa di sini mau umurnya panjang? Oh, semua dong pasti ya. Makanya kan kalau kita nyanyi ulang tahun, apa? Panjang umur. Padahal kenyataannya umurnya makin pendek sebetulnya kan. Seperti itu kenyataannya. Tapi ginilah, saudara, apalagi usia-usia di atas 40 nih, yang seperti saya nih. Kalau saudara mau tetap ganteng seperti saya dan sehat, percaya diri. Saudara, saya akan bongkar rahasia saat ini, tetapi sedikit-sedikit. Ya, supaya saya diundang lagi kemari. Kalau saya habiskan ilmunya, saya nggak diundang lagi. Gitu, ya. Oke deh, kita langsung aja ya. Excel in health. Slide berikutnya. Nah, saudara lihat penyebab kematian. Di muka bumi, penyebab kematian top 10.
Ya, yang pertama adalah heart disease, serangan jantung. Yang kedua, cancer. Yang ketiga, respiratory infection, terutama di daerah-daerah yang polusi. Yang keempat, penyakit paru. Yang kelima, HIV. Karena seks bebas yang tadi ini ya, yang penting satu iman. Yang keenam dan ketujuh, ini pencernaan. Yang kedelapan TBC, cuman di sini udah jarang, apalagi di Icon ya, gizinya bagus-bagus, sangat bagus dan sungguh bagus. Ya. Yang kesembilan malaria, ini udah nggak ada ya, nyamuk malaria udah nggak ada ini. Yang kemudian 10 traffic accident, kecelakaan, ini juga tidak ada, jarang. Nah, slide berikutnya coba. Tetapi asal tahu nih, dari sekian penyakit jantung yang meninggal, ya, ini waktu saya masih bule dulu. Iya. Apa urusannya? Masih bule apa ini? Ada-ada aja. Aneh banget. Masih bule. 75% ya, yang mati karena jantung itu karena stres. Dalam bahasa kerennya sekarang psikosomatis. Penyakit badan yang ditimbulkan oleh karena pikiran. Saya pikir hanya orang yang tidak punya duit yang stres. Yang kebanyakan duit juga stres. Yang nggak punya duit stres. Yang mau dapat duit stres. Yang udah dapat duit stres. Yang megang duit stres juga. Jadi intinya apa ini sebetulnya? Stres. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Betul nggak? Betul. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, saudara lihat ya, ini sel tubuh yang sehat. Tetapi waktu saudara mengalami stres, di tubuh kita ini triliunan sel. Dia akan mengalami kerontokan. Seperti ini. Tanpa sadar nih, ya, yang stres nih. Waduh, mengerikan. Makanya hati yang gembira adalah nanti kita bahas kenapa tulang itu sangat berguna. Ya. Makanya di Batak tulang sangat disayang. Slide berikutnya. Ntar ya. Nah, ada satu penyakit sekarang yang sedang mewabah dan ini terus meningkat, namanya autoimmune disease. Things you may not know about auto. Apa itu autoimmune disease? Auto bukan berarti mobil, tapi ya, autoimmune begini saudara, zat kekebalan tubuh fungsinya itu untuk menghancurkan sel, kuman, virus, bakteri, dan teman-teman. Oke, betul nggak? Makanya kita diimunisasi. Timbullah zat kekebalan tubuh. Nah, kalau autoimun, justru zat kekebalan tubuh kita menghancurkan sendiri sel-sel yang sehat. Waduh, bahasa Inggrisnya hongyam. Saya dengar dari engkong dulu kalau ngomong hongyam, mau ya ikutin aja. Nah, autoimmune disease, coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Autoimmune disease. Yang kuat dong. Yang kuat dong. Jadi murid, 1, 2, 3. Autoimmune disease adalah suatu kondisi di mana zat kekebalan tubuh manusia menyerang sistem sel tubuh manusia itu sendiri. Mengerikan nggak? Regu A, mengerikan nggak? Pasti. Bagaimana dengan regu B? Sama ngeri juga ya, pastilah. Slide berikutnya coba kita lihat ya. Ini ada filmnya, tetapi kalau sel film kelamaan sebab filmnya 3,5 jam, saya nggak kebagian khotbah ya. Lihat aja, ini sel yang berfungsi ini nih. Nantilah kapan-kapan kemari lagi ya. Kita sebut sebagai natural killer cells, sel yang berfungsi jahat. Makanya ada penyakit-penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Mau berobatnya ke Singapura kek, mau berobat ke Tanah Abang kek, nggak sembuh pokoknya. Sembuhnya cuman kemana? Waktu datang di bawah kaki Tuhan. Makanya saudara ya, yang hari ini datang nih, ya, saudara ini diimunisasi loh. Ya, yang pada ngumpul di tengah semua nih, udah nggak tuh berbeban berat. Mana hidung, mana mulut, udah nggak kebagian lagi. Semua dari tengah-tengah pokoknya. Aduh. Slide berikutnya. Nah, dengar baik-baik ya. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita.
Tuhan mau saudara sehat, betul? Siapa yang mau gula darah normal? Gula darah kita normal. Bukan hanya saudara, Tuhan juga mau. Karena tubuh saudara itu rumah Tuhan. Siapa yang mau kolesterolnya normal? Pokoknya hari ini yang keluar dari tempat ini langsung kolesterolnya normal. Gula darahnya normal. Kemudian begitu asam uratnya normal. Iya dong. Makanya minta jangan terlalu rohani. Bangsa-bangsa, jiwa-jiwa. Iya betul kata Tuhan. Tapi kolesterol lu tinggi. Dodol. Mau pergi ke bangsa-bangsa. Kamu tahu gak kata Tuhan? Kamu udah cek belum? Lab? Belum. Minta bangsa-bangsa dikirim sampai Tuhan kirim aku Afghanistan, Tibet, Korea Selatan, Korea Utara. Jauh. Padahal saudara tahu gak? Tubuh kita itu rumah Tuhan. Tapi kalau saudara tidak sehat, kata Tuhan, geleng-geleng kepala. Your face is so far, katanya. Mungkin lu jauh, katanya ya. Mau disuruh kemana-mana. Sehat dulu. Katakan kiri kanan, kamu harus sehat. Umurmu panjang. Saya bernubuat ya, yang datang pada hari ini beruntung. Sepanjang tahun ini, saudara tidak akan ada satupun yang masuk rumah sakit. Tidak ada mati mendadak. Tidak ada mati kecelakaan. Kita tolak dalam nama Yesus. Amin ya. Oke, slide berikutnya. Hosea 4 ayat 6. Kenapa banyak ada orang-orang yang meninggal secara sia-sia? Kelihatannya takut akan Tuhan dan dia setia. Buat Tuhan, yang namanya ketaatan itu 100%. Dosa membunuh dan dosa makan terus. Tidak ada habis-habisnya, juga hampir-hampir mirip. Coba, Hosea 4 ayat 6. My people are destroyed because lack of. Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Because you, dalam kurung the priestly nation, orang-orang yang dikasih Tuhan ya, bangsa imamat ya, para imam-imam have rejected knowledge. So I will also reject you, that you shall be no priest to me. Karena kamu menolak pengetahuan, kamu menolak aku. Pengetahuan itu bukan hanya Alkitab loh saudara. Pengetahuan itu kesehatan, betul? Hukum mengenai keuangan, dan lain-lain, hukum mengenai keluarga. Jadi kalau saudara menolak pengetahuan, sama juga saudara menolak Tuhan. Slide berikutnya coba. Ya, nah kita baca dulu. Yang hari ini yang saya mau bahas, ini bukan makanan. Kalau makanan, kita next time. Tapi ada satu yang sangat-sangat penting yang saudara harus perhatikan baik-baik. Kenapa kematian ini menjadi begitu sering dengan penyakit jantung? Karena begini, saudara perhatikan ya. Jantung itu bagian tubuh yang terus bergerak setiap saat, setiap hari, betul nggak? Yang lain istirahat, ya, kuping istirahat, mata istirahat, otak istirahat, pencernaan istirahat, tetapi jantung berdetak. Sekali berdetak itu 5 liter darah. Saya ulang ya, sekali berdetak berapa? 5 liter. 1 menit ya, denyut jantung antara 68 sampai 70 sekian lah. Ya, kita sampai 76. Nah, katakan 70 kali per menit. 1 menit bek bek bek. Nah, ya. Berarti 70 kali 5 liter selama 1 menit. Berapa literkah yang dipompa oleh jantung? Regu A. 100, 300, 1 menit. 1 jam, 350. Kita kalikan 60. Berapakah liter? 60 kali 300. Hampir 350 kali 60, 18.000 liter. Betul nggak? 350 kali 6, 1.800, 2.000. 2.000 ya? Katakan 2.000 deh. 1 hari 2.000 kali 24. Berapakah regu C? Bu. Ngomongnya nih. 24 kali 2.000 berapa? 40.000 deh katakan. 40.000 liter jantung saudara mompa.
itu berarti jantung sekecil itu memompa darah begitu banyak. Makanya sayangilah jantungmu. Nah, kenapa jantung itu dipengaruhi dengan pola emosi kita? Kita baca dulu sekarang. Ada firman Tuhan yang bagus. Supaya saudara mengerti hari ini ya. Ya. Kita baca di dalam Matius yang ke-13. Ini biasanya khotbah ini saya suka ulang-ulang loh. Di beberapa tempat setahun sekali kalau saya diundang, saya ulang. Karena ini penting sekali. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di mana? Di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang apa? Tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama. Terus kemudian, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dulu apa? Perhatikan ya, yang mana yang dikumpulkan? Lalang. Kemudian gandum ke dalam lumbungku. Kemudian di dalam ayat 36 dikatakan gini. Maka Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih yang baik adalah siapa? Anak manusia. Itu Tuhan Yesus ya. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak musuh yang menaburkan siapa? Iblis. Waktu menuai adalah, para penuai adalah, saya ulang, para penuai siapa? Dengar ya, kalau hati kita benar, saudara menyembah dengan benar, untuk membawa jiwa ke tempat ini, itu kecil. Siapa yang menuai? Malaikat. Malaikat akan membawa. Saya ini bernubuat ya, saya senang bernubuat. Tahun ini tempat ini tidak akan cukup lagi menampung jiwa. If you know the truth will set you free. Pengetahuan saudara tentang Tuhan itu akan merubah nasibmu, pendapatanmu, kemudian merubah apa saja yang ada di hidupmu. Sebab semakin saudara mengerti, maka saudara akan terbuka. Makanya firman Allah katakan kebenaran itu yang akan membebaskan. Dulu saya gampang sekali loh. Orang sakit didoakan, orang sakit didoakan. Nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Bukan Tuhan tidak menyembuhkan. Karena orang itu pola hidupnya salah. Bagaimana bisa disembuhkan penyakitnya? Karena dia masih tetap pola makannya sama. Detik pertama Tuhan sembuhkan, dia udah sembuh sebetulnya dia berdoa. Tetapi dia kembali lagi ke dunia nyata. Dia makan makanan yang sama. Dia hidup dengan cara yang sama. Tentu saja sakit lagi. Yang saya doakan sebetulnya bukan penyakitnya. Yang saya doakan harus penguasaan dirinya. Contoh, ada orang ke saya, misalnya, Pak saya bangkrut Pak. Wow, dalam nama Yesus roh kemiskinan, kita tolak roh kegagalan. Kata tuh, nanti dulu. Tanya dulu dia, hubungan sama aku gimana? Bagaimana dia berlaku tentang uang, hukum-hukum keuangan, jujur nggak mengembalikan persepuluhan? Lebih baik kamu tanya dulu, anamnesa dalam bahasa kedokterannya. Supaya waktu kau doakan, doamu tuh manjur nak. Kenapa kadang-kadang doa kita tuh nggak nyambung, jaka sembung bogolok. Karena kita nggak tahu penyebabnya kenapa. Main doa karena tumpang tangan nggak bisa, tumpang kaki juga. Nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena saudara harus tahu orang ini permasalahannya ada di mana. Oh ternyata pelit. Oh ya udah doakan dulu biar roh ini ya. Nah, sebab ada roh-roh tertentu yang tidak bisa diusir dalam nama Yesus. Terutama roh pelit. Dia hanya bisa diusir pakai ini nih. Nah digituin, nah baru dia akan lari deh. Ya. Antara dua, kalau nggak orangnya lari, setannya lari. Setannya lari kalau dia memberi.
Tergantung. Di dompet ada gambar apa nih? Ya. Barang siapa menabur monyet, menuai monyet. Menabur badak, menuai badak. Naburnya aja badak, kata Tuhan mintanya orang nanti dulu. Ya. Yang nabur binatang, yang nuai binatang deh. Ya, kalau saya sih gambar orang semua loh. Nuainya orang soalnya ya. Nah, sampai di situ ya. Sebab kadang-kadang kita berdoa, tapi saudara berdoanya nggak nyambung. Jadi doa kita tuh nggak jelas. Saya juga mulai sekarang kalau ngedoain orang nanya dulu deh. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi jangan kebanyakan nanya, malu di jalan. Nanya dulu dong. Tanya dulu, oh ternyata, wah. Kemarin ada suami istri ke saya. Belum punya anak, sudah nikah 3 tahun. Kita udah rajin Pak, berdoa. Kita rajin berpuasa. Kita juga rajin membuat anak. So what gitu loh. Setelah saya tahu, saya baru ngerti, oh pantas deh loh. Belum punya anak, belum siap. Yang satu ribut sedikit kabur. Wah, bawa paspor. Wah, cuman tidur di Gading Serpong doang. Tapi, wah. Yang penting bawa paspor aja nih. Ini pokoknya takut-takutin istri. Ribut, wah pokoknya, wah rekening dikosongin semua. Wah, kemudian yang satu lagi kalau ribut, waduh. Kata saya gini, kemarin saya konseling. Waduh, kalau gaya ribut kayak begini, saya udah ngerti nih. Kenapa? Kamu belum dikasih anak. Bayangin anakmu ngeliatin kayak begini loh nih. Kayak begini nih UFC nih. Ya, tahu nggak UFC? Itu yang gulat-gulat itu loh. Wah, udahlah. Kata saya, ternyata saya ngerti. Capek. Saya akan doakan kamu kalau kamu berdoa saling ngerti cara ribut yang benar. Kalau ribut satu, bahasnya satu, jangan kemana-mana. Ributnya tentang nasi, misalnya, wah orang tua dibawa, wah semua ya, gembala lu sih begitu, gembala lu, buset jauh banget ributnya aja, ribut cuman mau makan doang, gembala dibawa, buset dah. Lu tuh katanya rayon 3, lu rayon 1 lu katanya, Pak Budi dibawa, wah ujung-ujungnya enggak kita salin paniko, wah ujung-ujungnya ke gembala pembina jauh-jauh. Ya susah dong kalau ributnya kayak gitu. Ya kan kalau ribut soal nasi ya udah soal nasi. Ribut soal apa nih? Kita janji dulu. Jangan kemana-mana ributnya. Kalau ributnya kemana-mana orang tua dibawa, anak dibawa, semua dibawa ya rame, seru semuanya. Ya enggak? Betul enggak bro? Nah, yang jadi suami betul ya. Kalau ribut ingat jangan bawa-bawa yang masa-masa lalu. Ingat ke kamu waktu kita pacaran. Kamu kan oh jauh ya. Wah pacarnya yang lama padahal udah umur 60 sekarang. Buset. Caelah, udah ngomong udah heboh. Lu inget nggak dulu lo? Udah lah. Udah itu mah ributnya gaya anak-anak ya. Oke, nah saya mau ngobrol dulu sebentar nih. Dengar baik-baik ya. Banyak orang yang kecewa. Kenapa? Karena mereka menganggap gereja adalah tempat orang baik. Sebetulnya salah. Gereja adalah tempat orang, bukan orang jahat, nanti nggak enak. Gereja tempat orang yang sakit disembuhkan, diproses. Saudara itu bukan tiba-tiba masuk gereja, tiba-tiba ada lingkaran. Seelah, gambar bunga. No, saudara masuk bengkel nih ya. Ada yang sakit karaktermu, ada yang masih suka bohong, masih suka macam-macam dah. Justru diproses di tempat ini. Yang setuju katakan. Makanya jangan kecewa, termasuk saya pun lagi diproses. Saudara berbahagialah. Saudara yang tidak jadi orang Kristen jalan-jalan. Kenapa? Karena kalau dia bentuk dengan satu, dia mencari gereja yang sempurna. Ya, dia mencari gembala yang bersinar. Wah. Pak, Bapak gembalanya iya. Bapak bisa memberantas kejahatan? Wah, kalau ditanyanya begitu ya. Bisa. Saya langsung, Super B, Bambang. Yeah. Ya, dia anggap gembalanya tidak bisa sakit. Tidak bisa marah. Tidak bisa capek. Tidak bisa lelah. Ngatanya belakang lagi dikerokin. Hanya aja sama Iwan ya. Dia juga manusia. Kalau masih suka marah nggak, Wan? Enggak ya. Enggak. Suka. Kita kadang-kadang aja, tergantung dong ya. Kalau dalam kondisi tertentu, kalau kaki kita udah diinjak terus, pinggir dong lo. Ya. Gitu ya. Sekali 2 kali nggak apa-apa. Oke, slide berikutnya. Dengar baik-baik ya. Gandum dan lalang itu ada di satu tempat. Perhatikan. Kadang-kadang dalam kehidupan manusia Tuhan izinkan ada gandum
dan ada lalang, tumbuh bersama-sama. Betul? Jadi saudara jangan pikir bahwa di gereja itu saudara itu nggak ada masalah. Justru saudara kemari sedang diproses, disiapkan, dibentuk, dimurnikan, dibuat jadi bagus. Yang setuju katakan. Jadi kalau mengalami proses, tidak boleh keluar. Sebab kalau saudara keluar, iblis katakan, hore, enggak lulus lagi. Dia pergi lagi ke tempat yang baru, dan dia akan mulai lagi pelajarannya dari awal. Hari ini, saudara yang sedang mengalami masalah, saya mau berkata buat saudara ya, saudara mengucap syukur, bukan untuk masalahnya. Saudara rubah doa kita, Tuhan jangan ambil masalah ini. Gua tahu nih masalah kan waktu tahun lalu kan ada nih kayak begini, dia lagi mukanya nih. Gua kok diketemuin lagi sama dia nih. Tapi kali ini kita harus lulus. Katakan sama Tuhan. Ya. Ketawanya kayak orang ngiri nih. Ketawa yang betul dong. Kok ketawa lagi, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus deh. Ya. Saudara dengar. Doa kita rubah. Tuhan jangan angkat masalah ini. Ini masalah udah lama ini. Ini masalah udah lama. Harusnya saudara katakan, beri saya kekuatan untuk bisa menang dong Tuhan. Masa udah hampir 4 tahun ini lagi. Kalau ketemu dia, saudara enek, sekarang saudara peluk. Nah itu lulus. Waktu saudara peluk, kedebuk aja langsung. Apa nih, dolar banyak. Ya, nggak gitu sebetulnya ya, pokoknya ada berkat deh. Ya, slide berikutnya. Nah, keduanya, sebelumnya ya, saya jelaskan dulu. Penabur itu siapa? Anak manusia. Ladang adalah, benih adalah, lalang adalah anak-anak iblis. Waktu menuai, penuainya siapa? Dengar. Ya, kalau saudara mau hidupmu diberkati, dengar baik-baik. Saudara harus rela dibentuk. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Oke, slide berikutnya. Keduanya baik lalang maupun gandum ada di dalam kerajaan Allah. Ya, slide berikutnya. Nah, mana lalang, mana gandum? Kiri, kanan? Kalau lagi begini hampir-hampir sama nggak? Hampir. Slide berikutnya. Saudara lihat, mana lalang, mana gandum? Ini jelas ya, mulai dewasa nih. Slide berikutnya. Mana lalang, mana gandum? Ayo. Siapa yang bilang ini? Angkat tangan. Siapa yang bilang ini? Siapa yang bingung? Angkat tangan. Ya. Ini gandum udah jelas ya. Ini lalang, hampir sama. Dengar slide berikutnya. Siapakah lalang? Kita bahas dulu. Siapa itu lalang? Ya, lalang adalah orang yang hatinya terluka. Perhatikan. Entah karena suami, entah karena istri, entah karena mertua dan lain-lain. Tetapi tidak sembuh karena memilih untuk tidak mau disembuhkan. Saya ini di tempat praktek banyak loh. Ya, sakit sampai lumpuh. Setelah diperiksa nggak ada apa-apanya, saya bingung kan. Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba Tuhan berkata, suruh dia mengampuni deh suaminya. Setelah kemudian suaminya saya panggil, suaminya pelaut ternyata. Ya jadi pelaut kan tahu dong, setiap terminal ada stok beras. Ya. Wah, istrinya kepahitan sekali. Jadi pahit suami saya, istrinya banyak Pak. Ibu sebelum nikah udah tahu belum pelaut? Udah Pak, udah tahu resikonya. Udah Pak, ya kalau gitu ya beli barang ya ibu harus tahu resikonya ya bagaimana Bu. Udah tahu kan punya istri, suami pelaut, pasti dong naiknya kapal bukan kereta Bu. Ya udah, apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya waktu suaminya datang dan mengampuni, langsung sembuh. Jadi banyak penyakit ya karena pikiran. Saudara perhatikan deh, ini siang hari ini pokoknya udah deh banyak yang disembuhkan aja. Keluar pokoknya saudara banyak yang sehat deh. Ngeri. Nah kemudian di dalam bahasa aslinya lalang itu disebut skandalan. Bukan skandalan jepit ya, skandalan. Nah, skandalan adalah troublemaker, perusuh, pembuat kejahatan. Saudara pernah nggak melihat orang-orang tertentu yang di setiap tempat menjadi sumber masalah? Trouble maker. Ada dia pasti ada Pernah nggak? Iya, tapi jangan banyak-banyak ya. Ngeri. Slide berikutnya.
Slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Nama Latin lalang ya, ini sebutnya lolium. Tadi nama aslinya. Dikenal sebagai tanaman pengganggu atau parasit. Tanaman beracun menyebabkan alergi dan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Badan kita itu sebagian besar ya, isinya itu air. Air 80%. Nah, air adalah molekul yang berinteraksi. Saudara kalau tidak percaya, saudara boleh lihat deh. Nanti di dalam ada salah satu profesor di Jepang, dia menyelidiki tentang air. Air itu dibagi. Yang satu diperdengarkan musik heavy metal yang gitu ya, musik manggil hujan ya, yang abis ngedengar itu langsung berak kita jadi keras. Yang satu lagi diperdengarkan musik klasik, bukan musik gereja dulu. Kemudian molekulnya dibandingkan. Kata pengantarnya buku itu oleh Bang Haji Roma Irama ya. Ada Roma Irama. Nah, itu dikatakan begini, bahwa air itu berbeda. Yang sering dinyanyikan lagu klasik itu bentuknya heksagonal. Tetapi yang dinyanyikan lagu metal itu molekulnya kehitam-hitaman. Wah, bukan bahaya lagi dah. Nah, kemudian ada lagi diselidiki nih. Oh, mungkin karena ini sumber airnya jelek. Mereka pergi terus kemudian ke pegunungan. Nah, di pegunungan itu mereka ambil air. Waktu mereka ambil air di dekat wihara nih. Dekat wihara. Diambil air, kok air di pegunungan kok diselidiki kok warnanya kok hitam. Ternyata tempat itu pernah dipakai untuk bunuh diri. Kayak lagunya Kus Plus, kisah seorang gadis yang telah patah hati lalu bunuh diri, tenggelam. Tapi setelah air itu kemudian didoakan ya sama biksu, jadi gunjang ganjing gitu ya. Kemudian diperiksa lagi, itu berubah. Itu aja bukan kita doakan. Nah, tubuh saudara ini air. Dia bereaksi dengan bunyi, bereaksi dengan suara, bereaksi dengan yang namanya apa saja. Makanya pertama kali Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang dia ciptakan di atas permukaan air. Bukan di atas batu-batu loh. Tahu nggak saudara kenapa? Saudara kalau belajar ilmu pengetahuan, untuk terjadinya suatu penciptaan harus ada molekul air. Makanya nih yang namanya NASA, mereka mencari planet ada kehidupan, yang pertama dicari adalah molekul air. Nah, apa hubungannya saudara? Kalau kita sering berkata-kata negatif, kita sering kemudian ngomel, grumble, apa yang terjadi? Itu berbalik kemudian ke dalam tubuh kita jadi sakit. Saya baru mengerti, Alkitab katakan gini, apa yang kamu katakan di hadapanku, aku lakukan. Kenapa? Tubuh manusia bereaksi dengan kata-kata, lingkungan. Makanya mulai hari ini, hati-hati nih, jaga lidah kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakan akan memakan buahnya. Perhatikan, slide berikutnya. Amsal 43 berkata gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa sehari-hari, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Dalam bahasa Inggrisnya, keep and guard your heart with all diligence, and above that all you guard, for out of it flow the spring of life. Artinya begini, pagi ini saya mau berdoa buat hati saudara. Kalau saudara dapat memanage hatimu, maka saudara dapat memanage keluargamu. Kalau saudara dapat memanage hatimu, saudara dapat memanage bisnismu. Saudara dapat memanage hatimu, saudara dapat memanage keluargamu. Saudara dapat memanage hatimu, saudara dapat mengurus duit. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Slide berikutnya. Ya, mengapa orang bisa jadi lalang? Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Ternyata orang bisa menjauh dari kasih karunia Allah. Kalau dia sudah menjauh, maka dia akan menjadi pahit. Kalau satu tumbuhan lalang, akarnya adalah pahit.
buahnya pasti kerusuhan. Tetapi kalau gandum, akarnya adalah apa? Kasih. Buahnya adalah buah-buah Roh Kudus. Hidup cuma sekali loh. Kalau saudara di sini yang dendam, kemudian saudara kepahitan, udahlah. Siang hari ini kesempatan. Tuhan ada di tempat ini, dia pengen mengoperasi hatimu semua. Ditransplantasi dengan hati yang baru. Ya, nggak ada gunanya. Karena orang yang di sana mah yang kita benci, yang kita sebelin udah happy, senang-senang, lagi makan mie alok, mie acuan, mie aguan, semua. Kita menjerumus sendiri kita, aduh. Kata saya begini, O2N banget tuh orang. Oon, ya. Dia bingung gitu ya. Dia kesel, orang lain yang dikeselin senang-senang. Betul kan? Makanya suami istri tolong deh ya. Tolong nih, apalagi yang baru menikah, yang masih plat merah nih. Ya. Plat hijau yang di bawah 10 tahun. Kalau ribut jangan langsung ke orang tua. Karena orang tua nanti kalau diaduin tentang ini, orang tua masih sakit hati. Anak gue besar-besarin ya, anak gue baik-baikin nih, sama lu enak aja lo ya. Apalagi kalau sempat misalnya, aku dijewar. Ngajar ya. Orang tua masih dendam, dia mah udah makan mie sama-sama. Makanya yang mau orang tuamu umurnya panjang, jangan sedikit-sedikit ribut, ngadu. Itu namanya dodol. Ya, nggak boleh. Lebih baik orang hutan deh daripada ke orang tua kalau lagi ribut. Kalau lagi baik-baik baru ke orang tua. Ya, karena ini konsep. Nggak bisa, saudara hidup seperti itu. Nggak akan pernah diberkati. Oke, lanjut. Nah, apa efek dari lalang? Slide berikutnya. Yang pertama adalah akarnya adalah pahit. Yang kedua, buahnya adalah troublemaker. Coba kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Perhatikan, ada orang yang punya bisul rohani. Saudara pernah punya bisul di pantat? Yang nggak pernah ya puji Tuhan deh. Tetapi yang pernah, kalau yang namanya bisul nyeri nggak? Kemana-mana sakit, duduk sakit, jalan sakit, nggak ada senyumnya. Apalagi yang bisulnya banyak. Kesenggol sakit. Kenapa? Kalau dalam ilmu kedokteran ya, anak-anak yang sering bisulan, bukan banyak makan telur, banyak makan manis-manis. Serius. Cius. Ya. Begitupun orang yang gula darahnya tinggi, itu kalau luka sukar. Kenapa? Karena suka yang manis. Aduh, kamu keren deh. Kamu kuat ya. Kamu gak mempan ya. Wow, dipuji-puji terus. Jangan mau dipuji-puji terus. Nanti kita kencing manis rohani. Serius. Saya udah melihat nih banyak. Ada orang yang pengennya kalau kok dipuji-puji terus. Wih bu, kondenya bu keren ya. Nangkep berapa siaran tuh? Pak bola kali ya. Ini digital nih. Ini digital HD. Bisa nangkap siaran. Ya, saudara dengar ya, lebih baik kasih teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik datang kemari, kenapa telat? Ya Pak, besok gak telat lagi Pak. Daripada, wah Pak, masih untung Pak telat ke gereja. Padahal udah 10 menit lagi doa berkat. Yang kayak begini saya kasih tahu, jangan datang. Serius deh, saya nih di tempat saya nih yang baru nih, anak-anak saya kebaktian jam 10, jam setengah 8 udah begini. Tanya Petrus. Para pengerjanya, padahal anak-anak saya ini sebagian besar, ini mereka udah punya hotel lagi, bangun apartemen semua. Saya bilang, gua gak pusing. Kita di sini sama-sama mau mencari hadirat Tuhan. Kita di sini sama-sama untuk mengundang, belajar menghargai Tuhan. Saudara, kalau Jokowi datang, Ahok datang ke tempat ini, pasti pada datang kan, semuanya.
Oh dandan, dari jam 5 udah, ya. Kondek sebelah kiri merah, sebelah kiri hijau. Ya. Yang laki-laki juga, wah, ya kan. Ada Jokowi, Jokowi di GB Intercon, lu tau di Jokowi. Bos, Tuhan Yesus nih, raja di atas segala raja. Kalau saudara menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati saudara. Saya tegas loh sama anak-anak saya. Saya bilang gini, kemarin juga yang ribut begitu. Dengar ya, kamu mau koko ini, cia manggilnya koko sama dia ya. Koko ruyuk. Dengar ya, kamu udah berapa kali nih koko lihat ribut. Hidup ini seperti orang ngantri karcis parkir bioskop. Maksudnya kok, lu ada di depan. Lu kalau nggak mau berubah, pinggir. Yang lain masih ngantri. Hah? Gitu ya kok ya? Iya. Karena kalau enggak, lu ngerusak diri lu sendiri, lu ngerusak orang lain. Iya deh kok kalau begitu. Tadi pagi udah datang lagi. Doa lagi. Kadang-kadang kalau ke dokter, yang ada bisul sama dokter bukan dibelai. Tahu nggak diapain? Insisi namanya. Karena dalam bahasa kedokterannya, ya omni ovum, obi evacuo. Nah, itu bahasa roh tuh. Sikinara lama sande, sikirala sande. Artinya, kalau ada nanah, jangan didiemin. Dibuka, keluarin. Di black, bukan dibelai, black. Jadi, biasanya nih, kalau orang nih konsultasi ke saya udah lihat nih, lu kadang-kadang kan ada yang datang ke saya pengennya, wah dibela. Nanti dulu loh, lu salah. Gue hanya bergerak berdasarkan kebenaran. Nggak ada, saya baik pak, dia baik, dua-duanya baik. Tapi yang benar yang mana? Kita benar dua-duanya. Kalau dulu benar dua-duanya nggak mungkin ribut. Dua-duanya nggak benar dia berarti. Kenapa? Lu merasa benar, dia merasa benar. Lu sok benar, lu sok benar. Dia tahu, dia juga tahu. Jadi lu sok tahu, dia sok tahu. Nah, udah datang dua-duanya. Kadang-kadang saudara tuh harus dibelek. Yang punya bisul jangan mau dibelai-belai. Ya, dengar baik-baik. Hari ini saya udah lihat Tuhan Yesus bawa pisau nih. Ya, bisulnya pada dibelek-belekin semua. Nggak apa-apa, cuman sakitnya sebentar. Nikmatnya tapi bisa duduk kemana-mana kan? Yeah. Berdiri, senang, berjalan, saya itu. Apalagi kalau bisulnya ada di daerah pantat. Serius nih, dalam ilmu kedokteran ada yang namanya fistel. Kalau fistel itu bisul itu pecah dan dia rongganya masuk ke daerah Tahiti. Di Hawaii. Maka apa yang terjadi? Setiap kali saudara buang air besar, maka yang namanya tokai-kokai berokai itu akan masuk ke situ. Waduh, itu sakitnya. Widih. Setiap kali itu kotor, langsung itu harus dioperasi, dibersihkan. Daripada dioperasi, kemudian dibuat drainase, jalan keluar. Serius, lebih baik bisulnya jangan sampai ke daerah Tahiti. Daerah Hawaii itu. Ya. Serius. Orang-orang yang karena fistel rohani ya saudara ya. Dia hanya senang di tempat-tempat yang enak. Di tempat-tempat yang ada masalah. Dia bilang ini bukan lahan gue nih. Ini bukan tempat gue nih. Kayaknya gue gak pas banget di sini. Gue gak senang. Dia cari gereja lagi yang lain. Yang sempurna. Detik pertama dia masuk ke gereja yang sempurna. Gerejanya jadi gak sempurna. Kenapa? Tebak kenapa? Karena ada dia. Memang dia troublemaker sebetulnya. Ya, jadi gini. Makanya saudara perhatikanlah. Siang hari ini pokoknya saudara kalau saudara mau sembuh, mau sehat, hidup kan cuma satu kali. Udahlah, jangan O2N. On. Ya, Pak, teman saya jahat Pak, tapi umurnya panjang loh. Yang baik meninggalnya cepat. Makanya saya nggak mau jadi orang baik Pak. Betul, kata saya, lo harus jadi orang benar. Kalau orang benar umur lu panjang. Kalau orang baik sering dibohongin orang, stres. Kalau mau benar, nih, jawabannya Alkitab. Betul nggak? Jadi orang benar, jangan hanya jadi orang baik. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Tapi yang jahat, umurnya panjang. Ya, nggak ada bandingannya bro, dibandingkan dengan siksaannya nanti. Ini mah screensaver. Dia cuma nikmati sebentar, kata Tuhan, kesian, nanti selama-lamanya di EO, ya. Biarin deh, dapat kesenangan sementara. 1000 tahunnya Tuhan, 1000 tahunnya manusia, 1 harinya Tuhan. Jadi dia kalau hidup 100 tahun aja cuma jailah 6 menit.
6 menit hidup kata Tuhan, biarin aja, nggak apa-apa, dibandingkan selama-lamanya dia nanti lidahnya digosok terus pakai setrikaan. Dengar ya, saya ini jadi dokter sudah 25 tahun. Saya banyak melihat orang yang mati di depan saya. Yang matinya senyum. Ada yang gak mau mati, mati juga. Udah, gua gak mau mati, kata Tuhan. Waktumu sudah tiba. Mati juga. Mati sama gini nih. Di emergency itu yang kecelakaan, hidup kita bisa berubah loh, per detik, betul nggak? Ngeri saudara, ngeri. Siapa di sini yang bisa jamin besok masih hidup? Nggak ada, kecuali Tuhan. Berapa banyak di rumah sakit yang gara-gara meleng sedikit? Dengar baik-baik ya, ini buat kaum pria. Saya perintahkan dalam nama Yesus, jangan main handphone di mobil. Bukan katanya ya. Dengar, kalau sayang dengan istri dan anak-anak, dengar baik-baik. Handphone, kita udah ada Bluetooth. Tuhan memberi Bluetooth, karena Tuhan tahu pada suka ini ya. Saya melihat di tempat begitu banyak orang yang kemarin baru nih, teman kita pengerja, nabrak orang, cetur. Ada bapak-bapak mau ngambil topi, tuh bapak habis ngambil topi dia balik lagi. Ya habis ngambil topi maksudnya dia kabur. Ya kan diambil dia balik dong, kaget. Padahal itu daerah harusnya mobil pelan. Kemarin langsung dioperasi, kepalanya tengkoraknya masuk ke dalam, muntah darah. Padahal semalamnya baru sama-sama doa sama saya. Saya nggak tahu yang salah yang mana, tapi saya tahu. Lu lagi ngapain sih bro? Dalam setahun ini lu udah 3 kali lo tabrakan lo bro. Habis telepon. Lagi mau deal. Sampai kemarin masih ngurusin itu. Padahal itu hal yang sebetulnya ini. Tuhan peringatkan. Ya, ingat nasihat Dr. Bams. Ini bukan Alkitab nih. Pokoknya beli Bluetooth deh. Masa sih udah beli handphone gak sanggup beli Bluetooth? Ya, dengar. Kalau mau umur panjang, jangan sering-sering nih nerima telepon di mobil. Saya udah ngelihat kasusnya udah begitu banyak. Ya, tolong, please deh. Oke, ya. Lihat berikutnya. Ya, kayak terus kebutaan mata rohani. Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. 10 menit lagi kelar. Tenang. 1 Yohanes 2. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam apa? Kegelapan sampai ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itulah membutakan matanya. Ngeri loh. Pantas ya, ada orang yang doanya tidak terjawab-jawab. Kenapa? Ada kepahitan. Akhirnya dia tuh buta. Orang buta bisa nggak nuntun orang buta? Nggak bisa. Doanya nggak pernah bisa terjawab. Bahkan kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3, siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembohong. Siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Saya pikir dulu siapa yang mau dibunuh, cuman kebenci doang. Saudara tahu yang dibunuh siapa? Yang pertama siapa yang dibunuh? Dirinya sendiri. Zat kekebalan tubuhnya turun. Makanya ngeri kan? Udah hidup cuman sebentar, kemudian dipakai-pakai lagi buat ngebenci orang. Boleh marah, tapi matahari terbenam udah. Begitu ya. Nih, ya. Bagaimana Oma? Makanya Oma senang terus nih ya. Aduh. Oke, slide berikutnya. Ya. Nah ini yang saya mau bahas. Ini efek dari orang stres. Kepahitan menimbulkan long term emotional stress dan mental stress yang akan menimbulkan, slide berikutnya, bitterness, slide berikutnya. Lihat, turunnya zat kekebalan tubuh. Badan kita seperti Rembo pun bisa hancur semuanya. Ya, slide berikutnya. Amsal 17:22 berkata gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam bahasa Inggrisnya, a happy heart is good medicine. Memang obat, good medicine, but
broken spirit dries bones. Dulu saya sebelum belajar kedokteran saya nggak tahu kenapa ada hubungannya apa benci sama tulang. Dengar ya, tulang Elisa waktu dia meninggal, orang mati itu menyentuh tulangnya, hidup kembali. Berarti di dalam tulang itu ada kehidupan. Dengar. Kemudian di dalam tulang adalah tempat proses pembentukan sel-sel darah merah. Makanya kalau saudara belajar biologi, sel tulang pipi, sel tulang bulat lagi, kemudian tulang, semua tulang, sebagian besar itu sumsum tulang membentuk sel darah merah. Sedangkan zat kekebalan tubuh manusia dihasilkan di dalam darah. Jadi udah ngerti ya? Kalau darahnya berkurang berarti zat kekebalan tubuhnya otomatis berkurang. Di Israel kemarin baru ditemukan. Orang yang stres itu tingkat kortisolnya itu menurun. Kortisol itu atau enggak kemudian bisa menyebabkan kuman, virus, bakteri apa saja mudah berkembang biak. Dan yang mengerikan, waktu nanti zat kortisol itu turun dan epinefrin itu naik, sel kita mudah berubah bentuknya menjadi sel kanker keganasan. Kepahitan itu mengerikan, saudara ya. Slide berikutnya. Nah ini tulang. Di dalam sel tulang ya. Fungsi sumsum tulang, pabrik sel darah merah, pabrik untuk zat kekebalan tubuh. Makanya sekarang ada yang namanya pengobatan live cell. Siapa yang tahu live cell? Live cell itu obat awet muda. Diambil dari kadang-kadang sumsum tulang, kemudian dari sel-sel muda domba. Kenapa? Karena domba ini mirip dengan manusia. Live cell. Kemudian dikembangbiakan sel berikutnya. Ya. Sebab setiap sel tulang itu akan menghasilkan yang namanya stem cell atau live cell. Kalau dia dihasilkan di tulang, dia pergi nanti ke otot jadi sel otot. Dia pergi ke otak jadi sel otak. Dia pergi ke mata jadi sel mata. Jadi tulang itu menghasilkan bakal sel. Namanya live cell. Makanya sekarang ada yang namanya kapsul live cell dari manjangan, dari domba. Kenapa? Itu untuk membuat orang awet muda. Itu udah dari 10 tahun yang lalu. Saudara kalau nggak percaya tanya deh bintang-bintang film di seluruh muka bumi. Mereka selalu menunjukkan live cell untuk anti-aging, awet muda. Sekarang bahkan live cell itu dipakai untuk ngobatin orang cancer. Itu pun saya lakukan di tempat saya. Jadi saudara bayangkan, percuma kita mau kesenangan apapun juga. Kalau sumsum tulang kita kering, zat kekebalan tubuh kita kurang, itu mau apapun gak akan pernah bisa. Tetapi kabar baiknya, Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Jadi hati yang gembira adalah, ulang, hati yang gembira adalah obat. Kalau saudara hari ini mau sembuh sakitmu, rubah hatimu, pasti sembuh sakitmu. Ya, slide berikutnya. Nah ini nih, lihat nih. Teknik untuk bagaimana ini ya, seorang profesor ya, Profesor Karim, dia mengembangkan sel live cell ini. Itu kali disuntikan, itu sel-sel yang rusak, itu pengobatan kanker. Sekarang itu banyak pakai stem cell. Karena gini, waktu sel itu disebar, dia akan mengelilingi sel kanker. Dan apa yang terjadi? Lingkungan yang baik akan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Begitupun lingkungan yang buruk menghilangkan kebiasaan yang baik. Nah, sel yang kanker ini langsung kemudian dikelilingi oleh stem cell. Akhirnya apa yang terjadi? Sel kanker itu kemudian berubah. Waduh, mengerikan saudara. Dan sel ini sekali suntik mahal sekali loh. Mahal sekali. Ada yang sampai di Singapura sekali suntik itu hampir 25.000 Sing dollars. Hanya untuk sebuah kesehatan memperpanjang umur. Padahal Tuhanlah sumber kehidupan. Daripada 25.000 Sing dollar untuk satu paket, ketahuan 25.000 kita pakai buat jalan-jalan. Ongkos ngampuni orang tuh mahal ya. 25.000-nya disimpan mah. Cuman tinggal aku mengampuni kamu ya. Dipeluk. 25.000-nya Tuhan buat jalan-jalan ya. Ya pakai deh kata Tuhan. Itu ongkos ngampuni orang tuh. Misalnya ya. Saudara pilih deh. Gak ada yang bisa beli hidup manusia. Makanya jangan bodoh. Hidup cuman sebentaran. Pokoknya siang hari ini, sebentar lagi malaikat akan mengedarkan kantong kolekte. Yang patut saudara berikan bukan duitmu, tetapi pengampunan. Bisulmu, sakit hatimu,
kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan kepahitan. Mungkin saudara berkata begini, enak aja ya dokter Bambang ya. Lo gak ngalamin sih lo. Jadi gak ngerti gimana nih, kita nih sakit hati. Dengar baik-baik, jangan lebay. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan ujian dan pencobaan itu melebihi kemampuan saudara. Jadi kalau kelebihan dosis itu omong kosong. Kita aja yang manja alias bisulan. Betul nggak? Semua masalah yang saudara hadapi itu masih dalam jangkauan bisa diselesaikan. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus yang kuat, dalam nama Tuhan Yesus, aku sanggup mengampuni, menyelesaikan masalah karena ada Tuhan Yesus. Nah, begitu dong, jempol 2 deh. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, perhatikan akibat dari orang yang stres ini diselidiki nih ya. Dr. Hans Eyck, University of London, 6 times more predictable of cancer and heart disease than cigarette smoking, high cholesterol and high blood pressure. Kalau orang yang stres, yang sakit hati, kemudian kepahitan, waduh, frustasi, dikatakan jangan cepet-cepet dong main-main. Dibandingkan dengan orang yang merokok dan hiperkolesterol, blood pressure 6 kali lipat lebih cepat mati kena kanker daripada perokok. Orangnya sih kelihatan baik, tapi sering sakit hati, makanya cepat mati. Bener? Baik. Coba dong, benar. Kalau baik ya semua ditolong. Wah, dibantu. Akhirnya makan dalam. Eat inside, makan dalam. Yeah. Dipas-pasin aja dah. Nah, lihat nih, sel tubuh normal. Nih, kita lihat orang yang cancer kayak gimana sel tubuhnya. Tuh. Brekele. Ini brokoli, brekele. Kalau digabung brekoli. Ya. Lihat nih, sel tubuh cancer kayak gini. Ih, ngeri nggak? Ih, udah hidup sebentaran sakit-sakitan lagi. Yuk, slide berikutnya. Nah, yang kedua, efek dari orang stres. 5-year study ya, 5 tahun, 2000 korban. MCI serangan jantung, ditemukan high risk. 21 kali lipat lebih besar akan mengalami serangan jantung daripada orang yang normal. Jadi 21 times greater within the first day of the death of a loved one and 8 times more within the first week dan bla 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 bla. Ini ilmu pengetahuan. Saudara kalau mau menentang ilmu pengetahuan silakan. Ini adalah hasil daripada penelitian. Orang yang stres tuh ngapain? 21 kali. Dengar ya, di dalam pelayanan, di dalam kita bergereja ini bukan berarti kita tanpa stres. Justru stresnya tinggi. Kenapa? Karena kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sakit. Sama, saya juga gitu. Tetapi kabar baiknya, saudara sambil melayani orang, saudara sambil disembuhkan. Jangan tunggu keluargamu pulih dulu. Jadi jangan minder, Pak saya masih ribut Pak, saya nggak mau dibaptis dulu, saya nggak mau. Ya nanti sebentar lagi Tuhan datang loh. Dengar baik-baik, layani Tuhan, keluargamu berubah. Layani Tuhan, istrimu berubah. Layani Tuhan, suami berubah. Dengar baik-baik, itu langkah iman. Jadi jangan tunggu. Dengar ya, ada banyak orang yang udah begini nih, saya besok ke rumah sakit. Dok, tolong ya, nanti kalau sembuh, biar Tuhan bantu saya untuk Tuhan. Ada yang bisa ngerti nggak ngomongan saya? Tahu kan? Dok, doain saya supaya saya sembuh. Kata saya sih bilang, ya puji Tuhan Pak. Tapi kata malaikat gini, yang sehat banyak deh. Jangan tunggu sakit. Sedang gagah-gagahnya. Set. Lihat kayak saya gini. Layani Tuhan. Bah. Nanti kalau udah umur 80 baru. Ngelihat diri sendiri dia bingung. Siapa gue? Nah. Baru. Ngelihat diri kita aja bingung ngapain. Ya kan? Kalau udah misalnya umur saudara 130. Nah baru. Boleh tuh duduk di rumah sambil menikmati hadirat Tuhan. Tetapi kalau saudara masih bisa berdiri. BAB, BAK lancar. Layani Tuhan. Ya. Yang saya katakan amin. Saya kasih tahu saudara ya, saya ini udah melayani orang sakit itu begitu banyak. Kenapa sih harus tunggu sakit dulu?
Kenapa sih harus tunggu habis-habisan dulu? Kenapa sih harus tunggu saudara tuh sampai tergencet, kemudian kegencet pintu, kemudian jatuh tertelungkup, kegila sepeda, wah semua macam. Ngapain? Pagi ini Tuhan katakan, ayo mumpung kamu masih sehat, mumpung kamu masih bisa nyanyi, mumpung bangun pagi masih bisa wah ketawa, bangun pagi masih bisa kencing, teratur. Itu kasih karunia. Pernah nggak ngelihat orang yang tidak kencing 3 hari, jalannya begini? 3 hari nggak kencing, bayangin saudara. Makanya kalau saudara pagi ini bisa buang air kecil teratur, yang prostatnya normal, saya mau katakan, puji Tuhan. Bayangin pakai kateter kemana-mana. Ih. Yang wanita, yang masih sehat-sehat, dengar baik-baik, layani Tuhan. Nanti waktu saudara melayani Tuhan, Tuhan akan bawa saudara naik, sehat, sempurna. Saudara dengar baik-baik. Ya. Saudara tahu nggak kenapa Google, Samsung, perusahaan-perusahaan besar, Starbucks, itu mereka menjadi perusahaan yang besar. Saudara kalau tanya filosofi mereka, mereka adalah melayani orang di bidang teknologi. Saya kalau khotbah sekarang cepat sekali buat gambar-gambar, ada Google. Dulu gokil. Bayangin nyari gambar, sekarang Google. Tinggal nyusun bahan. Betul nggak? Mereka cuma punya konsep bagaimana melayani informasi. Tuhan katakan barang siapa yang mau menjadi besar, dia harus melayani. Konsep melayani itu dicuri. Samsung, mereka melayani teknologi. Sekarang lebih hebat dari Apple. Starbucks. Kemudian apa lagi? Bread Talk, Bread Life. Yang lain. Semua itu mau melayani orang. Betul? Kenapa? Mereka cuma punya konsep gini, bagaimana saya ini bisa memiliki inovasi untuk bisa melayani masyarakat. Pabrik-pabrik mobil. Korea, lihat. Kenapa? Karena mereka konsepnya bukan mau nyari duit. Saudara kalau nggak percaya boleh tanya sama konglomeratnya. Kalau orang melakukan sesuatu cuma fokusnya duit, kalau duitnya udah banyak dia berhenti dong. Betul nggak? Kalau misalnya nih ya, Hyundai udah berhasil. Pokoknya gue pengen punya duit 100 triliun. Nah kalau dia udah 100 triliun dia bilang udah tamat. Tutup pabriknya. Tetapi kenapa kok orang kok semakin berhasil semakin haus? Karena dia keingin untuk menolong. Itu kebutuhan yang paling tinggi tuh, eksistensi diri. Betul nggak? Untuk bisa membantu orang lain. Saudara kalau ke luar negeri ya, para konglomerat mereka sekarang bergerak di social entrepreneurship. Apa itu? Mereka buat yayasan. Saudara kalau tanya George Soros, saudara boleh tanya yang punya Windows siapa? Yang paling kaya? Bill Gates punya yayasan. Waduh, semua deh. Makanya kita nih di gereja kita ya, kita sedang buat rumah sakit tanpa kelas. Rumah sakit pertama di Indonesia. Di BSD loh. Dan itu ditiru sama beberapa pemerintah. Nol, waktu saya udah habis. Saudara dengar baik-baik. Hidup cuma satu kali. Makanya saya dalam mimpi-mimpi saya, saudara, selama saya melayani Tuhan, ada mimpi-mimpi yang tergenapi. Dulu mimpi saya pengen punya rumah sakit bagus, tetapi kemudian murah. Saya nggak perlu ngumpulin duit sampai kuping caplang meriksa pasien. Visi ditaruh di tengah-tengah jemaat, akhirnya ada rumah sakit tanpa kelas. Dan ini kan kita buka di mana-mana. Ini aja udah hampir 40 miliar kita habiskan duit. Di Banten loh saudara. Nggak tahu duitnya dari mana, itu kalkulatornya Tuhan sih. Ya, termasuk di tempatnya saya mengucap syukur. Ada beberapa di antara saudara yang jadi donatur. Termasuk Pak Petrus. Terima kasih. Sebagai konsultannya kita, Pak Petrus Halim dan ini ya. Itu sebagai advisor, board of advisor. Di sini di tempat ini ya. Saudara juga ikut ambil bagian di rumah Indonesia Sehat. Terakhir 5 menit. Slide berikutnya. Ya, kemudian yang ketiga, ya, higher heart attack udah. Yang keempat, ya, dermatitis. Nah, pernah dengar psoriasis? Nah, ini juga karena lalang itu sifatnya buat gatal. Jadi kadang-kadang orang-orang tertentu ini kayak psoriasis, ini autoimmune disease, nggak bisa sembuh. Tetapi kabar baiknya hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkannya. Psoriasis, ya. Slide berikutnya. Tapi bukan berarti wah gue gatal nih, kepahitan gue nih. Bukan. Orang yang pahit pasti kegatelan. Tetapi orang yang gatal belum tentu kepahitan. Gitu, ya. Slide berikutnya, kulit. Ya, nah slide berikutnya. Waduh, slide berikutnya ngeri lah. Pernafasan, rinitis, sinusitis, asma, itu juga salah satu. Tetapi bukan berarti batuk-batuk, lu kepahitan ya? Mungkin lu jauh, gue habis makan gorengan nih, gitu ya.
Slide berikutnya. Pengobatan apa yang terbaik untuk mengatasi ini stres? Slide berikutnya. Nah, ada pil namanya Forgivenol. Diminumnya berapa kali? Nah, ya, pilnya boleh diminum sesuka-sukanya, sebanyak-banyaknya. Extra strength, Forgivenol. Ya, easy to swallow, sangat gampang untuk ditelan. Minumnya tidak ada dosisnya. Saudara boleh minum sesukanya. Kalau masih pahit, hubungi Pak Iwan untuk didoakan. Ya, slide berikutnya. Terakhir. Nah, don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble in its own. Enjoy aja judulnya. Saudara mau gak hari ini taruh kepahitanmu, kemudian buang rasa bencimu. Jangan bohongi Roh Kudus. Kalau pesan ini ditaruh di sini berarti ada yang pahit, ada yang sakit, ada yang bisul. Tuhan mau menyembuhkanmu. Yang mau katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pemusik, yuk kita bangkit berdiri yuk. Sujud di altarnya. Katakan ku bawa hidup. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Katakan baurui. Baurui hatiku. Pemulihan. Pemulihan terjadi saat datang di altar. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan lagu ini, sujud di altarnya. Oh, ku bawa hidupku, bawa hidup. Katakan ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidup, barui hatiku, hatiku. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altar. Pemulihan terjadi, oh, pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Saat datang di altar. Mari angkat kedua tangan. Shirarabadalabaladalamu. Oralamayase. Oh, cikirarararabalabalalabalalabalalabalala. Terus Roh Kudus. Shirarabadalabalalabalala. Biar siang hari ini sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Ora patangana la mayase ara la la. Oh ya la la mo. Sikana la la. Sikana la la Maria la. Siria la mo. Engkau baik, engkau baik. Saudara, siang hari ini gunakan kesempatan ini dengan benar. Sebelum Tuhan melepaskan pengurapan kasih, pengurapan raja-raja, double portion anointing, itu adalah pengurapan yang akan Tuhan lepaskan sekali lagi.
Saya minta saudara yang merasa bahwa saudara masih punya ganjalan dengan orang-orang di sekitarmu, entah suami, entah istri, entah orang tua, jangan malu-malu. Ini momentum. Dan waktu ini tidak akan kembali kalau saudara tidak manfaatkan. Saudara boleh angkat tangan. Tidak ada yang lihat kiri dan kanan. Saya mau berdoa. Saudara, biar kiranya Tuhan akan memulihkan hidupmu. Sebab ini saatnya mujizat itu terjadi. Saya mau melepaskan pengurapan. Dan pengurapan ini akan membuat tubuhmu sehat sempurna. Tubuhmu dipulihkan. Saudara yang angkat tangan saudara boleh maju ke depan. Kita akan sebentar saja. Mari. Saya mau berdoa buat saudara. Maju ke depan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ibu bisa maju ke depanan. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku, barui hati. Katakan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Mari saudara arahkan tanganmu ke depan. Dengar, terima kelepasan dan kebebasan ini. Sebelum saudara saya berdoa buat saudara, jangan ditahan. Kalau ada yang mau keluar, ada yang mau terlepas sesuatu, saya merasakan Tuhan sedang melepaskan saudara saat ini. Saudara jangan tahan ya, jangan tahan. Tetapi sebelumnya saudara ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saat ini aku datang ke hadapan-Mu. Aku orang berdosa. Ampuni dosa-dosaku seperti Engkau mengampuniku. Ajari aku untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Mulai hari ini aku mau hidup bebas dari segala kepahitan, dari segala kebencian, dari segala masa lalu. Sebab aku ingin dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Saudara, saya kasih saudara waktu 1 menit. Katakan, dalam nama Yesus aku mengampuni. Saudara boleh sebut orangnya. Ya, sebutkan apa yang membuat hatimu begitu terluka. Katakan, aku mengampuni engkau. Aku mengampuni. Tuhan, beri kekuatan. Yes. 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 Saya melihat lagi minyak itu terus masih dicurahkan saat ini, saudara. Rapatakan engkau dengan iblis. Engkau tidak lagi berhak atas hidup anak-anak Tuhan saat ini. Rapatakan. Mari angkat kedua tanganmu saudari di hadapan Tuhan. Saudara di belakang, arahkan tanganmu, kita berdoa di dalam roh. Bapa, dengan otoritas nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus, izinkan hamba-Mu melepaskan segala kekhawatiran, ketakutan, sakit, penyakit, apapun bentuk keterikatan, okultisme. Di dalam nama yang satu. Dua. Tiga. Terima. Segala roh kepahitan keluar. Sakit penyakit keluar. Terima kuasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima. Terima. Terus. Pulih. Pulih. Yes. Terus. Hey. No. Enggak. Lepas. Lepas. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kuasa. Ratakan aralamu, terima. Dipulihkan, disembuhkan.
pulihkan, disembuhkan. Oh, terima kuasa. Tuhan pulihkan. Oh, rapat terus Roh Kudus. Terus Roh Kudus. Terus Roh Kudus. Terima kuasa dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus. Terima kuasa pengampunan. Oh, terima. Tuhan pulih. Mulai hari ini tidak ada ketidakteningan. Terima. Kuasa. Terima kuasa. Surah Patakanara. Terima kuasa. Terima kuasa. We worship you Lord. We worship. Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan. Surah Patakanara. Terjadi pemulihan. Kekuatan yang baru. Kesehatan. Berkat. Bawa hidup kami, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, terima anugerahnya. Dia ampuni dan Engkau Allah yang membebaskan. Oh, Dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui lagi katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku terima anugerahnya, Dia ampun dan bebaskan. Terjadi mujizat, terjadi saat datang di altarnya. Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Mulai hari ini adakan perjanjian dengan Tuhan. Saudara, saya ada melihat ada pelangi. Ada dua tapi pelanginya double pelangi ya. Itu lambang dari janji Tuhan. Kalau saudara hari ini mau sungguh-sungguh berjanji, tidak menjauh dari kasih karuniaku kata Tuhan, maka setiap janjiku di dalam hidupmu akan digenapi. Saudara, saya kasih waktu 1 menit sebelum pengurapan double portion ini dilepaskan. Saudara janji dengan Tuhan, janji bahwa saudara tidak akan pernah menjauh dari kasih karunia Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Bapak, pada siang hari ini kami tahu umat-Mu akan menerima sesuatu yang belum pernah mereka terima. Gereja ini akan menjadi the house of reconciliation, rumah pemulihan, the house of healing, rumah kesembuhan, the house of prayer, rumah doa. Oh, satu, biar kiranya double portion anointing. Lakukan perkara-perkara yang besar, ajaib, mujizat terjadi. 2, terima.
double portion. Terimalah kuasa kehidupan. Terimalah kuasa pengampunan. Terimalah pengurapan kasih. Ora patakan adalah mora patakan adalah bayar. Terima. Terima. Dipulihkan. Disembuhkan. Dipulihkan. Disembuhkan. Dipulihkan. Disembuhkan. Yes. Oh, ratakanara la mose kini di dia rara bara bara. Sitakanara la boya santanara la boya sikini dia rara. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Engkau yang telah mengoperasi setiap hati. Engkau yang telah menguduskan hati kami. Terima kasih buat semua kebebasan. Terima kasih buat semua pemulihan dan kesembuhan. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Aku bernubuat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penyakit, kencing manis, darah tinggi, hiperkolesterol, kista, miom, tumor, hipertrofi prostat, kelainan jantung, penyempitan pembuluh darah jantung, di dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan satu lagu lama ya. Tapi saudara saya minta tepuk tangan dulu. 1, 2. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, yang kuat. dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan ada kesembuhan, ada kuasa, Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah.